Hening, keheningan yang aneh menyelimuti taman pusaka sesaat setelah bayang jati lenyap. Udara yang tadinya berat oleh ketegangan kini terasa ringan, dipenuhi oleh aroma lembut bunga melati. Putri Ara melangkah maju. Tangannya terulur dengan sangat hati-hati. Lalu dengan lembut ia mengambil setangkai bunga yang ditinggalkan itu. Begitu jemarinya menyentuhnya, cahaya hangat dari bunga itu memancar lebih terang, seolah merespons sentuhan sang putri. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, mengalirkan kedamaian ke dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Raka menurunkan kerisnya perlahan. Wajahnya menyiratkan kebingungan yang mendalam. Raja Bambang Santoso menatap putrinya dan bunga di tangannya. Keningnya berkerut. Seumur hidupnya ia diajarkan bahwa ancaman harus dihadapi dengan baja. Tetapi hari ini, ancaman itu justru meninggalkan kelembutan. Tanpa membuang waktu, sidang agung darurat segera digelar di pendopo utama. Suasana terasa sakral, lebih tegang dari biasanya. Di tengah ruangan, di atas meja kayu jati berukir, diletakkanlah bunga melati itu. Cahayanya yang lembut menjadi satu-satunya sumber penerangan di pusat lingkaran para pembuat keputusan kerajaan Sinduwangi. Raja Bambang Santoso duduk di singgasananya, diapit oleh Permaisuri Eri Setiani dan Pangeran Adil. Para sesepuh adat duduk bersila dengan wajah serius. Sementara Raka berdiri tegap di sudut, mewakili seluruh angkatan perang. Seorang sesepuh paling senior membuka suara. Nadanya berat oleh kekhawatiran. "Ampun, Gusti Prabu, hamba teringat kisah para leluhur tentang kembang petaka, bunga indah yang dikirim oleh kerajaan musuh, yang wanginya menidurkan kewaspadaan hingga prajurit terlelap di pos jaganya. Hamba khawatir ini adalah siasat yang sama. Ilmu hitam yang dibungkus dalam keindahan. Kita tidak boleh lengah." Raka mengangguk setuju, memberanikan diri maju selangkah. "Hamba sepakat, Romo Sesepuh. Hamba bertanggung jawab atas nyawa setiap prajurit Sinduwangi. Bagaimana hamba bisa meminta mereka bertarung melawan bayangan, jika pemimpin kita justru terbuai oleh setangkai bunga? Selama ini, bayang jati adalah perwujudan kehancuran. Mengapa ia tiba-tiba meninggalkan simbol kesucian? Welas asih adalah kemewahan, Gusti. Kemewahan yang hanya bisa kita nikmati di masa damai, bukan saat musuh sudah berada di ambang pintu. Hamba memohon izin untuk memimpin pasukan menyisir hutan keramat dan menumpasnya hingga ke akar." Pangeran Adil mengangkat tangannya dengan hormat, meminta izin untuk berbicara. "Mohon ampun, Ayahanda Prabu. Saya memahami kekhawatiran Romo Sesepuh dan Kakang Raka. Namun, mari kita coba melihatnya dari sudut pandang yang lain. Seekor harimau yang lapar tidak akan pernah menawarkan bunga pada seekor rusa. Ia akan menerkam. Jika tujuan bayang jati adalah kehancuran murni, tindakan ini tidaklah logis. Energi yang ia miliki mampu mengguncang tanah. Mengapa ia harus repot-repot menggunakan tipu muslihat yang rumit? Ini bukan tanda kelemahan kita, tapi mungkin tanda kelemahan di dalam dirinya. Ini bukan siasat, melainkan sebuah pesan. Pesan yang lahir dari keraguan." Keheningan kembali menyelimuti pendopo, hingga suara lembut Permaisuri Eri Setiani memecahnya. "Adil benar," ujarnya tenang. "Rasakanlah, bunga ini tidak membawa energi jahat. Para sesepuh, kalian mengajarkan kami untuk menghormati tradisi, dan aku menghormatinya. Namun aku juga yang mengajari Ara untuk mendengarkan suara hatinya. Suara alam yang terkadang berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Intuisi Ara telah membimbingnya selama ini. Ia tidak merasakan ancaman, melainkan kesedihan. Kebijaksanaan lama sangatlah berharga, namun ia harus mampu membuka ruang bagi kemungkinan baru." Semua mata kini tertuju pada Putri Ara. Sang raja menatapnya dengan sorot yang meminta penjelasan. Ara menarik napas dalam-dalam, memegang bunga melati itu lebih erat. "Ayahanda, Ibunda, para sesepuh yang hamba hormati, saat aku berhadapan dengannya, aku tidak merasakan kebencian. Yang kurasakan adalah kehampaan yang luar biasa, sebuah kehampaan yang dingin. Bukan karena kejahatan, tapi karena keterasingan. Rasanya seperti mendengar gema lagu yang sangat indah dari kejauhan, namun nyaris tenggelam oleh suara badai yang mengamuk. Ia seperti anak yang tersesat dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri.
Bunga ini, Ara mengangkat bunga itu, bukanlah sihir. Ini adalah bagian dari dirinya yang masih mengingat cahaya. Sebuah serpihan kebaikan yang menolak untuk padam. Ini bukan ajakan perang, melainkan sebuah permintaan untuk dipahami. Jika kita membalas kegelapan ini dengan kegelapan yang sama, lingkaran ini tidak akan pernah berakhir. Raja Bambang Santoso terdiam lama, menimbang setiap kata yang diucapkan. Akhirnya, ia berdiri. Kewaspadaan adalah tameng sebuah kerajaan, dan kita tidak akan pernah meletakkannya. Tita sang raja, dengan suara berwibawa. Raka, hatimu sebagai prajurit adalah perisai Sinduwangi. Aku menghargainya. Perketat penjagaan di seluruh perbatasan, namun lakukan tanpa menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat. Para sesepuh, kebijaksanaan kalian adalah akar kerajaan ini. Aku mendengarkannya. Perburuan kita tunda. Raja kemudian menatap Ara. Putriku, tugasmu lebih berat. Ayahanda percaya pada hatimu. Bimbinglah kami. Pelajari pesan dari bunga ini. Cari tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh kegelapan yang bimbang itu. Gunakan anugerahmu untuk menerangi jalan di depan. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit Sinduwangi. 3 pemandangan terjadi di 3 sudut keraton. Di tamannya yang senyap, Putri Ara duduk bersila, memegang bunga melati yang cahayanya kini berdenyut lembut, selaras dengan detak jantungnya. Ia memejamkan mata, mencoba menyelami pesan sunyi yang tersimpan di dalamnya. Di balai latihan para prajurit, di bawah cahaya rembulan yang sama, Raka terlihat sendirian. Terdengar suara ritmis dan tajam dari bilah keris pusaka yang sedang ia asah dengan batu pilihan. Wajahnya keras, matanya waspada, dan di perpustakaan kerajaan yang sunyi, Pangeran Adil dikelilingi tumpukan lontar dan naskah kuno. Jarinya menelusuri aksara-aksara lama, mencari jawaban logis atas misteri yang tidak masuk akal. 3 jalan terbentang di hadapan Sinduwangi. Jalan hati, jalan baja, dan jalan pikiran. Dan takdir kerajaan itu kini bergantung pada bagaimana ketiganya akan bertemu.